pagi semuanya, apa kabar anak-anak? Semoga semuanya di rumah dalam kondisi yang sehat dan penuh sukacita. Nah, hari ini kita akan memulai chapel kita. Coba anak-anak ingat dulu nih, hari ini tanggal berapa ya? Hari ini bulan apa ya? Nah, hari ini tanggal 3 Desember, itu berarti sebentar lagi akan Natal ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, untuk itu sekarang kita fokus dulu untuk mengikuti chapel di pagi ini. Sebelum itu, Miss minta anak-anak semuanya fokus jika berdoa, dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Tuhan, di saat ini kami akan memulai chapel kami. Kiranya Tuhan memberikan kami fokus, memberikan kami hikmat, sehingga kami bisa mengikuti chapel ini dari awal hingga pada akhirnya. Inilah kami Tuhan, selanjutnya ibadah ini kami serahkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, saat ini kita akan menyanyikan beberapa lagu pujian. Untuk itu Miss minta semuanya tetap fokus dan kita nyanyikan lagu-lagu ini bersama-sama.
Shalom everyone. Halo semuanya. Pagi hari ini di chapel kita 3 Desember 2021 kita akan mendengarkan firman Tuhan ya yang terdapat dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat 12 sampai 15, Roma 8 ayat 14 sampai 17 dengan topik mengerjakan keselamatan dan hidup dipimpin oleh Roh. Ya, in English, work out your salvation. Sounds interesting ya. Let us pray first ya, kita berdoa dulu. The Lord Jesus, we thank you so much for your kindness, for your love to everyone, towards each every one of us. We are so thankful, Lord, for your kindness once again. Today we want to listen to your word, Lord. Please bless this time as we're going to listen to your word. Help us to be doers of your word, not only hearers. But we pray that you will bless this message and help us to understand your message once again, Holy Spirit. In the name of Jesus we have prayed. Amen. Amen everyone. Ya, sekali lagi please look on the screen ya. Lihat ke screennya ini. Work out your salvation. Work out? Some of you might think Miss Yu is talking about nge-gym ya. Mungkin kalian pikir nge-gym, angkat beban gitu. Is that what we are going to talk about, Miss? No. Yeah, I'm not talking about physical workout, but I'm talking about work out your salvation, ya, mengerjakan keselamatanmu. Okay, so let me just quickly take you to our reading first. Okay, mari kita sama-sama baca dulu ya. Filipi pasalnya yang kedua ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, dan Roma pasal 8, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow, let's just go back to Philippians chapter 2 here. Okay, so it says in verse 12, it says, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi ya, supaya semua mereka yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tetap harus setia membaca firman Tuhan, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil ya. Dengan tidak bersungut-sungut juga ya, tetapi dengan rela ya di sini. Karena apa? Karena nanti orang-orang bisa dilihat bahwa kamu itu benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Nyata perbuatanmu ya di tengah-tengah orang bahwa benar kamu anak Tuhan. Tuhan senang nanti ya, nama Tuhan dimuliakan. Nah, jadi Rasul Paulus sekali lagi ingatkan, terus kamu yang sudah dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kamu sudah dipimpin oleh Allah ya, menjadi anak Allah itu berarti kita
adalah ahli waris Tuhan, ahli waris berkat ya kerajaan Tuhan yang Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Nah, sebelumnya Rasul Paulus mengingatkan lagi nih, dulu tuh ya kita hidup sebelum mengenal Kristus, hidup kita dipimpin oleh kedagingan, kita tidak mengenal Tuhan, kita melakukan apa yang jahat dan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi setelah Kristus ya menyelamatkan kita ya, membawa kita kepada Kristus, ya Tuhan sendiri yang berinisiatif. Remember, God is the one who initiate to save us, not us come to Him, but He was the one who came to save each every one of us. Ya, Tuhanlah yang sendiri mencari yang hilang, yang kita yang terhilang ini, menyelamatkan kita. Ya, Dia membawa keselamatan untuk kita semua. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Ya, anak-anak, kita harus ingat semua karena anugerah Tuhan dan bukan oleh hasil usaha kita sendiri atau kekuatan manusia. Ya, karena Tuhan, ya, bukan karena kekuatan kita. Nah, tapi setelah kita diselamatkan, ya, apa yang harus kita lakukan setelah menerima Tuhan Yesus? Kita udah baca Alkitab, tapi sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi dalam hidup. Rasul Paulus mau supaya kita ingat, jangan berhenti setelah kamu sudah menerima keselamatan. Kamu harus terus mengerjakan keselamatan itu. Tapi caranya kayak mana, Miss? How do we work out the salvation, Miss? Is it like this? I want you to give to see the illustration that I'm going to give you, or to see it, ya. Coba lihat contoh ilustrasi yang Miss Lia mau berikan. Apakah seperti ini yang dimaksudkan dengan mengerjakan keselamatan? Ya, is it like this? Look, that's Miss Julia. Clean the floor, ya, sweep the floor. Ya, is it like this? Clean the toilet, clean the windows, talking nice to someone else. Is it like that? Is it what we call work out our salvation or work out your salvation? Apakah itu yang dimaksud dan mengerjakan keselamatan? No. Ya. Terus bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan, Miss? Ya, Rasul Paulus sendiri mengingatkan kita tentang dirinya. Ingat, Rasul Paulus setelah menerima Tuhan Yesus, dia tidak berhenti ya menjadi rasul yang begitu-begitu aja ya, tapi dia setelah menganiaya orang Kristen ya, sebelum mengenal Tuhan Yesus, dia bertobat. Ketika menerima Tuhan Yesus, dia bertobat, berjumpa dengan Yesus. Dia tidak lagi menganiaya orang Kristen, tapi memberitakan Injil Tuhan Yesus. Bahkan sampai dipenjarakan, dirajam sama batu, ya, kadang pindah ke kota yang satu dan kota yang lain tanpa makanan yang cukup, ya, lapar, pakaian yang kurang, kadang-kadang merasa dingin, naik kapal, kapalnya terkandas, banyak hal yang diderita oleh Paulus, ya, si Rasul Paulus ini. Tetapi Rasul Paulus tidak menyerah, ya. Rasul Paulus tetap melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, ya. Pemberitaan Injil tentang apa? Keselamatan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kita semua untuk tetap mengerjakan keselamatan. Setelah terima Yesus, jangan diam-diam aja. Harus tetap apa? 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. 2. Berdoa. 3. Bersaksi. 4. Bersekutu. 5. Beribadah. 6. Melayani Tuhan dan memberitakan Injil. 7. Selalu meminta Roh Kudus untuk memimpin kita. Itu yang dipesan oleh Rasul Paulus. Jadi anak-anak, sekali lagi jangan salah ya. Waktu kita bilang mengerjakan keselamatan, bukan mengerjakan kayak membersihkan ya piring atau pakaian atau lantai. No, not like that ya. Kita melakukan semua itu bukan supaya kita cari keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan,
kita melakukan hal yang baik ya. Kebaikan-kebaikan yang kita buat untuk memberi kemuliaan untuk Tuhan, bukan untuk mendapat keselamatan. Mengerjakan keselamatan kita sekali lagi dengan cara apa? Setia membaca firman dan merenungkan firman, berdoa, bersaksi, bersekutu, beribadah, ya, melayani Tuhan dan memberitakan Injil, ya. Mungkin memberitakan Injil tidak seperti yang Paulus lakukan, tapi bisa dengan menjadi saksi Kristus, ya, dengan sikap kita, tingkah laku kita, kata-kata kita menjadi berkat untuk orang lain, ya. Oke, dan ingat harus minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Karena apa? Kita tidak dapat melakukan semuanya ini dengan kekuatan kita, hanya karena anugerah Tuhan lewat bantuan Roh Kudus saja yang bisa memampukan kita. Kenapa, Miss? Karena kita manusia yang lemah. Oleh sebab itu, untuk mengerjakan keselamatan itu mintalah kepada Roh Kudus untuk memimpin kita sekalian, ya. Itu saja anak-anak pesan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Let us pray. Dear Lord Jesus, we thank you so much for the message that we have heard today. Lord, we pray that you will help us, Lord. Enable us, Holy Spirit, to do your word. Lord, we kindly ask you once again, help us. Help us to work out the salvation and help us to be faithful in reading your word, in prayer, in being a witness of Christ Jesus. Lord, we pray that you will also bless our school to be a witness for other schools and people around this area. Lord, we pray for our principal and vice principals, all the teachers and staff, and all our parents, Lord. We pray that you will bless them. We commit each every one of us also into your hand. Help us to be faithful in work out the salvation that we have received. Help us to be faithful to you. In the name of Jesus we have prayed. Amen. Amen, everyone. God bless you. Yay, bye. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengikuti firman Tuhan dengan baik. Sudah baik belum ikutinya? Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Langsung percaya semua yang mau jadi anak Tuhan. Kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau ngapain ya? Kita mau memberi sedikit dari yang kita punya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, langsung mau ajak kita semua berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau yang perlengkapi persembahan kami agar menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan kerajaan-Mu terlebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, katakan amin. Nah, berikut nomor rekeningnya. Demikian untuk chapel kita di hari ini. Sampai jumpa di chapel berikutnya.